3 nilai plus PPPK tahap 3 tahun 2022 untuk guru honorer, peluang bagi yang tidak lolos di tahap 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. Kita akan memberikan informasi terkait dengan P3K Guru 2. Di sini saya kutip informasinya dari laman soloraya.com yang tagline-nya atau judul informasinya adalah 3 nilai plus PPPK tahap 3 tahun 2022 untuk guru honorer, peluang bagi yang tidak lolos di tahap 1 dan 2. Nah, simak baik-baik, informasi ini adalah informasi terupdate, jadi pastikan simak dari awal sampai dengan akhir. Nah, berdasarkan informasi terupdate ya, pelaksanaan jadwal rekrutmen P3K Guru tahap 3 tahun 2022 sudah diberitahukan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan P3K Guru tahap 3 tahun 2022 ini cukup memprioritaskan guru honorer yang belum mendapatkan formasi dan tidak lolos di tahap 1 dan 2. Akan tetapi, perlu diketahui, pada P3K Guru tahap 3 ini justru terdapat nilai plus ya bagi guru honorer. Hal tersebut berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya seleksi kompetensi P3K tahap 3 akan tetap dilaksanakan. Nah, di sini keterangannya bahwa P3K tahap 3 itu akan tetap dilaksanakan. Pada pasal 27 yang ada di peraturan tersebut dapat diketahui nilai plus yang bisa didapatkan guru honorer dalam menjadi ASN P3K. Hal pertama yang perlu diketahui yaitu untuk mendaftar di seleksi P3K tahap 3 terdapat kriteria pelamar yaitu yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Nah, ini. Kemudian yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Yang keempat, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Sehingga dapat diketahui untuk guru yang memenuhi syarat P3K Guru tahap 3, nantinya akan dilakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCSN. Nah, nanti informasinya ada di akun SSCN-nya masing-masing ya, yang sudah dibuat untuk mendaftar mengikuti seleksi P3K yang sebelumnya. Nanti akan diinformasikan secara langsung ya, sesuai dengan akunnya masing-masing. Dengan kata lain, guru tidak perlu membuka akun kembali, jadi nggak ada akun kembali di sini ternyata. Tetapi bisa melakukan pemilihan kebutuhan pada SSCASN. Jadi nanti harus memilih ya. Salah satu nilai plus pada seleksi P3K tahap 3 terdapat di poin ketiga yaitu pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2.
sertifikat pendidik, dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Tentunya hal tersebut menjadi kabar gembira bagi guru. Ketika Anda mengikuti seleksi P3K tahap 3, maka salah satu nilai plus yang didapatkan yaitu bisa memilih sekolah dari seluruh wilayah atau bisa memonitor kebutuhan formasi dari berbagai wilayah. Kedua, untuk nilai plus yang didapatkan pelamar P3K guru tahun 2022 yaitu nilai di mana P3K tahap 3 ini terdapat keistimewaan bagi guru seperti bagi guru yang telah lolos passing grade. Nah, hal tersebut dijelaskan pada pasal 27 ayat 2 yaitu nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai seleksi kompetensi 1. 2, nilai seleksi kompetensi 2. Yang ketiga, nilai seleksi kompetensi 3. Perlu diketahui untuk nilai seleksi kompetensi 1 hanya dapat digunakan jika guru telah memenuhi nilai ambang batas. Pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Kemudian untuk nilai plus yang ketiga yaitu bahwa nanti akan ada tahap pemenuhan kebutuhan P3K yang belum terpenuhi atau optimalisasi formasi. Dengan kata lain, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan memenuhi nilai ambang batas dan jabatan yang diisi merupakan jabatan yang belum terpenuhi. Nah, itulah 3 nilai plus P3K tahap 3 tahun 2022 yang perlu diketahui guru honorer. Artinya, untuk seleksi tahap 3 tetap ada. Nah, nanti dari hasil seleksi tersebut, jika mendapatkan nilai passing grade, itu akan diambil nilai yang paling tertinggi. Jika belum memenuhi formasi yang dipilih, maka akan ditempatkan di formasi yang belum terpenuhi. Nah, ini informasi update ya yang bisa di-share ke teman-teman semuanya. Semoga menjadi referensi dan semoga bermanfaat ya untuk dijadikan sebagai parameter nantinya ya, dan tetap optimis ya untuk bisa tetap semangat ya mengikuti aturan ya atau regulasi yang akan dibuat. Semoga ada ketetapan yang memudahkan bagi para guru honorer. Demikian informasi yang bisa di-share. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.